Selamat pagi, selamat datang sahabat budaya. Di ruang kelas kali ini saya ingin berdiskusi tentang tokoh pendidikan yang dikenal di dunia yaitu Piaget. Piaget dikenal di dunia karena dia mengembangkan tentang teori kognitif perkembangan anak yang terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah masa sensori motorik usia 0 sampai 4 tahun. Yang kedua adalah pra-operasional konkret usia 4 sampai 7 tahun, yang ketiga adalah operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan yang keempat adalah operasional formal usia 11 tahun ke atas. Teori-teori ini kemudian dikembangkan dan dikenal oleh seluruh pendidik di dunia. Hanya ada beberapa hal yang dari konsep biasa yang jarang dibicarakan, yaitu tentang skema. Ada 3 tahapan dalam skema, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Asimilasi dan akomodasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan konsep, kemudian persepsi, dan pengalaman belajar baru di dalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Jadi, skema ini merupakan proses kognitif, proses seseorang untuk mengetahui tentang hal yang ada di dalam lingkungannya, tentang hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Pada proses asimilasi misalnya, ketika seorang anak itu melihat kupu-kupu yang terbang, maka dia beranggapan bahwa hanya kupu-kupu yang bisa terbang. Tetapi dalam proses belajar, dalam proses eksplorasi, dalam proses hal-hal yang lainnya, kemudian anak-anak melihat ada capung yang bisa terbang, ada burung yang bisa terbang, dan ada hewan lain yang bersayap yang bisa terbang. Kemudian dia berpikir, oh, ternyata tidak hanya kupu-kupu yang bisa terbang, tapi ada hewan lain yang memiliki sayap juga bisa terbang. Nah, inilah yang disebut dengan proses akomodasi. Kemudian ketika dia tidak terpaku pada satu kesimpulan, tetapi berdasarkan fakta dan data, berdasarkan eksplorasi yang dia peroleh, kemudian dia memperoleh pengetahuan baru di dalam skemanya, yaitu akomodasi, yang ternyata dia mengambil kesimpulan tidak hanya kupu-kupu yang bisa terbang, tapi ada hewan lain yang bisa terbang. Nah, equilibrium inilah kemudian proses di antara berpikir asimilasi dan juga berpikir tentang akomodasi, yang kemudian di sana ada keseimbangan, yaitu tentang equilibrium tadi, bahwa akhirnya dia dapat memberi kesimpulan bahwa ternyata uh, hal-hal yang baru yang dia peroleh itu bisa menambah pengetahuan yang baru dari yang sudah dia peroleh, atau juga bisa mengelaborasi dari hal-hal yang baru, pengalaman yang baru yang dia peroleh. Inilah kemudian yang terjadi di dalam proses equilibrium itu. Nah, kalau kita memahami tentang proses dari skema tadi, sebenarnya kita akan berhubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom tentang ranah belajar pada aspek kognitif. Kita ketahui misalnya ya, dalam proses asimilasi ini, anak kan hanya mengetahui dan memahami tentang tadi kupu-kupu yang bisa terbang. Tetapi kemudian ketika dia berinteraksi, melakukan eksplorasi dalam lingkungannya, kemudian dia mengetahui, oh ternyata tidak hanya kupu-kupu loh yang bisa terbang, tapi ada hewan lain. Nah, ini kan dia mampu mengaplikasikan dan kemudian dia mampu menganalisis terhadap objek yang dia amati. Nah, ini kan sama dengan di dalam proses akomodasi. Nah, ketika kemudian dia bisa menyimpulkan itu, berarti dia mampu mensintesis dan dia bisa mampu mengevaluasi tentang apa yang dia lihat, tentang apa objek yang dia amati. Inilah yang kemudian disebut dengan equilibrium. Jadi sebenarnya skema yang dikembangkan oleh Piaget ini menurut saya memiliki kaitan yang sangat erat sekali dengan ranah kognitif yang dikembangkan oleh Bloom. Dari teori yang dikembangkan oleh Piaget dan juga oleh Bloom, ada satu benang merah. Ternyata di dalam pembelajaran itu, eksplorasi, improvisasi terhadap lingkungan belajar anak sangat penting sekali. Jadi pembelajaran sebenarnya bertujuan untuk merubah pola pikir anak atau peserta didik. Bukan hanya sekedar menguasai tentang materi yang diajarkan. Jadi
Materi menurut saya hanyalah sebagai media, sebagai instrumen untuk merubah pola pikir belajar pada peserta didik. Seperti misalnya ranah kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi itu kan cara anak itu berpikir, bukan kemudian ditarik menjadi sangat sempit, hanya kemudian diberikan pada soal-soal, ini loh dalam konteks yang pengetahuan, ini loh dalam konteks pemahaman. Tidak, tapi yang penting adalah anak-anak itu memahami dari C1 dan C6 yang dikemukakan oleh Bloom itu. Ketika ini dilakukan dalam proses pembelajaran yang benar, sebenarnya dia sudah melakukan skema yang dilakukan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Nah, persoalan-persoalan ini terkadang kurang dipahami betul oleh para guru, sehingga mereka mengajarkan lebih pada bagaimana anak itu menguasai sebuah materi, sebuah konten, tetapi kemudian menghilangkan bagaimana kemudian membantu anak mengembangkan proses berpikirnya. Karena begini, ke depan ketika anak itu sudah memiliki sebuah karir, maka banyak hal, banyak materi yang kemudian ketika dia sekolah itu tidak dipakai, tetapi kemudian yang dipakai adalah bagaimana kemudian cara dia berpikir. Terutama misalnya kemudian dia bagaimana cara dia berpikir menyelesaikan masalah kehidupan dalam sehari-hari. Ini tidak ada hubungannya dengan kemudian kemampuan dia dalam kemampuan menguasai materi ketika dia waktu sekolah, tetapi kemudian bagaimana cara dia berpikir menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi mindset sekarang dalam pembelajaran harus dirubah, yaitu tidak hanya sekedar menguasai materi, tetapi lebih bagaimana kemudian merubah anak-anak itu memiliki cara berpikir, memiliki perubahan berpikir, bagaimana cara dia mengetahui, bagaimana cara dia memahami, bagaimana cara dia bisa mengaplikasi, bagaimana cara dia bisa menganalisis, bagaimana dia bisa cara mensintesis, dan bagaimana cara dia mengevaluasi atau bagaimana cara dia bisa berkarya. Inilah hal penting sebenarnya dalam dunia pendidikan, sehingga yang paling penting dalam pendidikan kita harus merubah mindset tentang tujuan pembelajaran, bukan semata-mata menguasai tentang materi yang akan diberikan, tetapi bagaimana kemudian merubah mindset berpikir pada anak, merubah cara berpikir pada anak sehingga kemudian dia bisa menyelesaikan permasalahan dan persoalan sehari-hari yang dihadapi sesuai dengan perkembangan usia, sesuai dengan perkembangan mentalnya, dan sesuai dengan perkembangan sosial intelektualnya. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di ruang diskusi kali ini. Komentar, saran sangat saya butuhkan di dalam topik kali ini. Mohon dituliskan komentar dan saran di dalam kolom yang telah disediakan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.